para mujahidin wal mujahidat, kami teruskan kondisi latar belakang lahirnya salat wahidiyah sekitar tahun 45. Begitulah kondisi bangsa kita, karakter bangsa kita sementara pada waktu itu. Hebat, anak masih abuge, baru gede, banyak belum berpengalaman-pengalaman, bahkan saat ekonomi sangat prihatinkan para mujahidin. Di sana Allah menciptakan makhluknya berupa komunis. Komunis ini senantiasa memberi pengajaran kekuatan berproses. Mungkin dalam alam agamis sangat prihatinkan, dalam alam suatu perjuangan lahiriah atau berpolitis itu Allah mengirim kita diberi wawasan, dan efeknya ini adalah ekspresi pertunjukan kekuatan dan nguji yang lainnya, istilah halusnya. Maka di sini yang menonjol itu di samping PNI dan seterusnya, pada waktu Islam belum maju para mujahidin dan mujahidat, terbukti pada kondisi waktu itu orang di kota itu pakai kopiah, ini malu. Banyak orang-orang perempuan yang sudah dewasa tidak pakai kerudung para mujahidin dan mujahidat. Bahkan banyak juga keluarga bunyai sekalipun tidak pakai kerudung, kecuali orang pondokan ada doktrin. Indah kondisi memperhatikan masa-masa sebelum 65 itu. 65 masih ada banyak seperti itu. Kemudian setelah merdeka ini Allah memberi ujian pada kita, cetusnya di Madiun. Kemudian akan klimaks ujian yang terberat antara hidup dan mati, yaitu sekitar tahun 65. Sebetulnya tahun 65 itu ada mengatakan belum waktu dicetuskan. Ini ada dalam suatu, saya pernah mendengar dalam satu HP YouTube kalau nggak salah, waktu itu ada ibunya itu nyetel HP itu, kok ada suatu uraian, maksudnya bahwa 65 itu belum waktunya dicetuskan, tapi karena merasa siap dimajukan 65. Mungkin Allah Ta'ala memberi wawasan bangsa kita berproses memperjalankan makhluknya berupa komunis. Dan ternyata benar Allah memberi kenikmatan kita lewat itu. Maka dia meledak tahun 65, terjadilah hikmah yang besar sehingga Islam maju para mujahidin dan mujahidat. Islam maju, ekonomi terbangun dan seterusnya. Ya maaf, ini pada waktu itu sebelum 65 akan mencetuskan itu, alhamdulillah Allah Ta'ala melahirkan salat wahidiyah lewat Mbah Yai para mujahidin dan mujahidat. Ada suatu ujian yang terbesar atas hidup dan mati, 65 itu. Ini sebelumnya itu dicetuskan oleh Allah lewat komunis. Ini Allah memberi kenikmatan berupa lahirnya salat wahidiyah, salat ma'rifah pada waktu itu, yaitu salat yang berbunyi Allahumma kama anta ahlu dan seterusnya. Ini lahir 63 dan alhamdulillah di tahun itu juga lahir Allahumma ya wahidu ya ahad yang kedua. Insya Allah di lain itu juga ya syafi'al kalau kami nggak salah dan seterusnya. Maka alhamdulillah Allah Ta'ala telah melengkapi kemampuan kita bangsa ini sebelum diuji antara hidup dan mati. Pada waktu itu kita diberi kekuatan lahirnya wahidiyah para mujahidin. Dan pada waktu itu wahidiyah 99 ulama kiai santri menerima semuanya, 99. Sampai pada waktu itu kemudian tahun 64 ini ulang tahun pertama wahidiyah. Wahidiyah ulang tahun lahir 63, 64 ini ulang tahun pertama. Di situ tidak ada kata mauidhatil hasanah, tapi sambutan-sambutan.
Di samping sahabat oleh beliau sambutan dari Kiai Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang. Di antara sahabat beliau adalah mengatakan beliau, kalau saya ini kedalaman rohani saya masih 1 meter ibaratnya, tapi kalau Gus Majid itu 10 meter kalau nggak begitu, kalau nggak salah kurang lebih. Dan saya setelah mengamalkan fakidiyah sudah kenting saya itu, maaf ini. Kemudian Kiai Wahab termasuk ikrar qabiltu ijazah pada beliau. Ya maaf ini. Kemudian setelah itu 65 setelah tahun meledak antara hidup dan mati, dan alhamdulillah Allah memberi kekuatan bangsa kita dengan kekuatan rohani tasawuf. Pada waktu itu alhamdulillah, ya maaf sebelum itu perjuangan 45, entah tahun berapa peristiwa 10 November ini, kalau sejarah biografi Mbak Ma'ruf, insya Allah itu Mbak Ma'ruf juga punya, walaupun beliau punya banyak di rohani tasawuf, tapi juga tidak pernah absen lahiriah walaupun dari jauhan. Terbukti kata sejarah biografi Mbak Ma'ruf itu sendiri, pada waktu peristiwa di November Surabaya, beliau hadir di sana dengan besanya, yaitu ayahnya Mbah Nyai Ma'arif. Jadi Mbah Nyai Ma'arif itu putranya Kiai Hamzah dari Tulungagung. Nah, pada itu ayahnya beliau Mbah Ma'ruf, dan itu berangkat di Surabaya. Ya di belakang beliau memberikan kekuatan rohani, doa-doa, asma dan seterusnya itu. Memang masih dibutuhkan pada waktu itu. Kemudian kami teruskan setelah 64 ulang tahun pertama, ini semua ulama, santri, masyarakat dan sejati hampir semuanya 99. Tapi seiring dengan Allah memang memberi kekuatan pada pengamal, dilewatkan ujian. Secara perjalanan lahiriah setelah 65 ini mungkin orang-orang umat Islam, tokoh Islam ini berperan bersama dengan Pak Harto, sehingga ujian itu lulus, hidup jaya Islam pada waktu itu. Nah di sini Islam termanja sampai meningkat, tokoh Islam juga dimanja. Ini kalau kami nggak salah. Kemudian tokoh Islam kuat, ulama kuat. Di saat kita mulai berkembang di masyarakat, yang uji orang-orang kuat itu, diuji orang-orang kuat itu seharusnya. Ini mungkin Allah begitulah kehendaknya. Kami teringat Mbah Yai dan biografi yang ini mungkin belum beredar, ya sudah beredar tapi masih terbatas. Di antara sabar beliau atau apa lupa, itu saya lupa ya. Maksudnya begini. Di antara itu beliau dawuh begini Ma'arif. Maksudnya jangan dikira orang-orang kontras itu teman yang berjasa. Itu orang yang berjasa. Tidak ada perjuangan tanpa ada pengontras. Bahkan meneruskan, itu teman yang berjasa. Kalau boleh harus berterima kasih pada mereka itu. Betapa kuatnya yang uji wakidiyah ini, tapi wakidiyah lebih kuat daripada yang uji pada uji. Tidak terpancing Islamnya, wakidiyah tidak terpancing. Justru barokahnya yang datang pada semua pihak para mujahidah. Islam kuat, tokoh-tokoh Islam kuat, wakidah lebih jaya lagi.